Oke, ketemu lagi bareng sama Lulu di What's on Solo. Dan seperti biasa masih di channel YouTube-nya Solo Event. Hari ini aku tidak boleh wak-waan seperti di video-video sebelumnya. Karena tamuku hari ini adalah dua wanita yang sangat elegan. Auranya sangat keibuan, berwibawa, dan widada gitu ya. Dari kemarin kita ngomongin widada terus. Jadi aku harus ikut gitu, nggak boleh cowaan ya Lulu gitu. Tapi nggak sih, sebenarnya beliau ini sangat grab ya, dan nggak yang kayak Lulu pikir sih. Tapi aku tetap pekewo karena aku menghadirkan dua tamu luar biasa dari salah satu gedung serbaguna terbaik di Kota Solo. Legend juga. Mungkin ya kamu pernah mantu di situ, nikahannya di situ, atau pernah mendatangi jagong, kondangan di situ. Gedung mana sih Lulu, kok kamu ribet amat? Ya dong, ini gimmicknya harus menjelaskan lebih panjang dan lebar, ya kan? Ada salah satu gedung pertemuan terbaik di Kota Solo, yaitu Gedung Wanita. Aku di sini menghadirkan ada Ibu Wulan dan juga Ibu Dia. Selamat datang di studio kami. Ya, terima kasih. Iya loh, aku sempet takut-takut. Aduh, aku sampai berpesan kepada dua adik-adikku di depan ini, kita behave ya sayang ya. Soalnya ini yang rawuh itu bukan orang sembarangan. Tapi kayaknya saya nggak bisa ya. Oke, saya sudah kedatangan Ibu Wulan dan juga Ibu Dia, yang merupakan Ibu Wulan ini General Manager dari SKK Gedung Wanita Solo, dan juga Ibu Dia selaku seksi ribet katanya tadi ya. Pokoknya apa-apa Bu Dia deh. Dari Gedung Wanita Solo. Selamat datang loh ya. Kita bisa perkenalan dulu ke teman-teman saya. Namanya Event Goers sebutannya. Gitu. Iya Ibu. Ya. Boleh disapa dulu teman-teman saya? Halo Event Goers. Yes. Perkenalkan saya Wulan. Sebenarnya namanya panjang tapi dipanggil Wulan aja. Oke. Sebagai boleh saya gitu sebagai apa ya? Sama sebenarnya sama Bu Dia, seksi ribet. sama. Oke, dan juga ada Bu Dia. Boleh disapa teman-teman saya dulu Bu Dia? Halo Event Goers, selamat siang. Saya Dia, seksi ribet juga. Pokoknya di Gedung Wanita isinya adalah seksi ribet dan ribet. Karena kan tahu sendiri ya, untuk Event Goers, Gedung Wanita Solo atau SKK Gedung Wanita Solo itu dari zaman berapa puluh tahun Bu? Ya, kita tepatnya kan berdiri 23 Agustus 1985 ya. Lebih tua dia daripada saya. Iya. Jadi belum lahir udah berdiri Iya. Luar biasa, berarti 30 tahun. 39 hampir 40 ya. 40 tahun berdiri di Kota Solo, dan nggak mungkin orang Solo asli itu nggak tahu Gedung Wanita sebutannya ya. Tapi aku tadi sempet dikasih tahu sama Bu Dia sama Bulan, sebenarnya namanya tuh SKK tuh udah dari awal loh Lulu. Bukan kok namanya Gedung Wanita terus berubah menjadi SKK, bukan ya. Tapi emang SKK atau Sasana Krida Kusuma Gedung Wanita. Ya, betul. Tapi teman-teman di Solo taunya mau jagong kemana? Gedung Wanita loh manan gitu gitu. Seperti itu. Dan kita akan mengulik kayak apa sih sebenarnya seluk-beluk di dalamnya Gedung Wanita ini sebenarnya ada siapa aja, ada apa aja yang berperan kok sampai berdiri kokoh sampai hampir 40 tahun ini ya. Untuk lokasi Bu Wulan, Bu Dia, sebenarnya tepatnya tuh di mana sih? Kalau untuk teman-teman saya yang mungkin di luar Kota Solo yang penasaran sama Gedung Wanita ini? Ya, kita berdiri di Jalan Menteri Superno nomor 1 Manahan. Masih di kompleknya Manahan masih ya? Masih di Manahan, masih di tengah kota. Masih tengah kota banget. Dan itu kalau misalkan kamu udah sering ke Manahan pasti ngelewati, cuma nggak ngeh. Karena rimbun banget, dikira rumah orang mungkin ya. Dulu aku ngiranya iya loh, ini ada joglo, pendopo, ini rumahnya siapa? Ngawur, itu Gedung Serbaguna. Iya, soalnya kayak homey banget. Homey banget, ya. Iya kan? Iya. Jadi kalau teman-teman lewat tuh, oh itu Gedung Wanita tuh, ya mungkin yang bukan orang Solo gitu ya. Jadi ada di sekitar komplek Manahan guys. Jadi dekat dari manapun. Iya. Dari mall. Dari mall dekat, dari stasiun dekat, dari terminal dekat. Iya. Jadi akses kemanapun enak, enak. Mau dekat. Apa namanya, jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore di Manahan, mau kulineran bisa. Dekat, nggak usah jauh-jauh sampai beberapa puluh kilo ya. Jadi kayaknya awal mulai berdirinya nih yang milih lokasi ini udah
memperhitungkan ya. Betul. Ini kayaknya bakal jadi pusat kota. 40 tahun yang lalu nih, 40 misalkan tahun nih yang saya lalu. nih ya, sebagai calon investor dari Gedung Wanita Halle. Aku akan memilih pusat kota yang nantinya akan menjadi titik kumpul orang-orang di Solo. Aku pilihlah Manahan, ternyata Duar. Beneran ya. Jadi kalau jagonya kemana Gedung Wanita, cedak enak gitu. Jagonya kemana, ke sana wala hatoi. Gitu. Mungkin itu zaman dulu si pendiri ini sudah memikirkan sampai seperti itu ya, ya. Terus kalau untuk konsep joglo banget kan itu pendoponya, dan juga banyak banget ukiran-ukiran lampu-lampu yang antik klasik. Itu sebenarnya konsepnya seperti apa sih? Dipertegas gitu Bu Wulan? Iya, jadi ini sekaligus saya ceritakan sejarahnya. Boleh. Jadi 39 tahun yang lalu itu memang Gedung Wanita didirikan, kemudian di atas tanah seluas 1,6 hektar. Jadi tepatnya 15.930 meter persegi. Wow, itu bisa kalau buat perumahan bisa lah. Kemudian itu nanti kalau kita lihat dari atas gitu, itu benar-benar di tengah itu ada pendopo. Kemudian di samping kanan kiri utara selatan itu ada parkir. Seperti itu. Nah, yang menjadi uniqueness dari kita adalah kalau kita masuk itu vibes Jawanya itu udah langsung terasa. Langsung kayak wah yang Solo tenan nih. Solo tenan. Begitu masuk itu sudah langsung disambut oleh lampu krobyong. Tahu lampu krobyong ya? Itu kan benar-benar lampu zaman dahulu kala. Betul. Dan kelihatan membawa kesan memang mewah gitu ya. Lalu disambut juga sama namanya Soko Guru. Itu ada 4 Mbak Lulu. Soko yang di dalam pendopo. Iya, itu ada 4. Tiang. Kalau orang Jawa, Soko itu apa? Penyangga rumah itu loh, ya kan? Iya. Itu namanya apa tadi Bu? Soko Guru. Iya, Soko Guru. Guru. Iya. Ya. Ada filosofinya juga. Iya, nah Soko Guru ini menurut cerita saksi sejarah itu tuh didatangkan langsung dari mana Bu dia? Dari Donoloyo. Iya. Dan kayunya itu nggak yang kayu potongan digabung-gabung jadi lingkaran gitu nggak Mbak Lulu. Jadi itu kayunya utuh, kayu jati asli, utuh dan lurus dipasang di situ, dan itu kan ada ukirannya. Iya. Ukirannya itu dengan tangan. Berarti ini luar biasa, sangat bukan yang bukinan mesin, tidak dipahat. Iya, dan itu benar-benar mirroring, benar-benar sama gitu, kanan kiri depan belakang itu benar-benar sama. Kemudian masuk lagi tuh nanti ada namanya kayak pelaminan. Nah, pelaminan itu ada gebyoknya. Nah, itu semakin memperkuat vibes-nya. Vibes Jawanya. Iya. Dan satu lagi, semua yang ada di sana kayunya kayu jati. Nggak ada yang bukan kayu jati, semuanya kayu jati dan sangat terawat. Karena kayu jati semakin lama kan semakin bagus ya. Justru semakin kalau kita rawat dengan baik semakin bagus. Nah, itu yang menjadi uniqueness-nya kita. Bentuknya pendopo yang benar-benar asli Jawa. Kemudian di dalamnya ada ornamen-ornamen yang Jawa klasik sekali, semuanya dari kayu. Kemudian nanti sayup-sayup terdengar suara gamelan. Kita juga ada gamelan yang usianya mungkin lebih tua mungkin ya. Karena gamelan itu sampai sekarang juga masih terawat, masih bagus. Bahkan ada kurator yang bilang, ini benar-benar perpaduan antara timah, besi dan segala macam itu benar-benar perfect. Jadi suaranya meskipun 39 tahun itu masih bagus, masih nyaring. Dan itu disimpan juga di itu menjadi fasilitas kita. Luar biasa. Tapi ada yang pakai nggak sebenarnya? Ada. Sering seniman seperti itu ya. Iya. Karena memang uniknya di situ. Kalau orang nikah benar-benar asli Jawa itu, tamu datang itu sudah diiringi gending Jawa tapi live. Bukan YouTube, bukan MP3 bukan. Dan itu gamelan yang benar-benar milik. Dan itu yang gamel juga. Kalau yang gamel itu nanti kita kerjasama dari beberapa pihak seperti seperti pengrawit seperti itu. Pikir teman-teman dari
gedung Iya, wanita kita juga sedang yang gambar. latihan. Bulan juga siapa tahu latihan Iya. ini ya, Iya. kenong, bonang gitu Ibu. Iya, nanti pas kalau ada event ulang tahun kita nanti Perform. Iya, performnya kita. Bulan Bulan dan ngebayangin nanti Bu dia ngegong. Teman-teman yang lain nanti pada ngerawin, Iya, pada nyinden seperti Iya, itu. kita sedang latihan ini. Luar biasa. Berarti itu gamelan tuh benar-benar punyanya gedung wanita sendiri. Iya. Itu perawatannya itu susah loh, Bu Bulan. Itu Eh. seperti apa tuh? Kita ngomongin gamelan dulu ya, kita Iya. salpok malah. Iya, karena nggak main-main, karena gamelan sendiri pun satu setnya itu udah mehong ya. Iya, Mahal udah ya. ratusan. Iya, Dan juga untuk perawatannya apalagi. perawatan. Itu ada orang khusus yang dipekerjakan, staf khusus mungkin dari Kalau staf khusus tidak Mbak Lulu, tapi kita kerjasama dengan dari Dinas Pariwisata gitu. yang secara rutin juga Ngecek. mengecek, iya, suaranya, gitu. Suaranya, kebersihannya. iya. Bahkan baru-baru ini kita poles lagi supaya lebih glowing lagi. Luar biasa. suaranya juga Suaranya lebih celing. Enggak serem ya kalau malam, kadang-kadang kan mitosnya orang yang punya rumah yang ada gamelannya itu mitosnya tuh ada isinya gitu. Enggak serem, pernah nggak kayak bunyi sendiri gitu? Kalau saya selama ini belum pernah. Pertanyaan itu aneh sih, cuman aku penasaran. Iya, sebenarnya ada sih yang bunyiin. Ada yang bilang gitu. Bukan ada yang bilang, ada yang bunyiin. Ah, Ini ya, tapi setelah kita lihat ternyata teman-teman yang oke. baru Bulan keliling saya sudah mengharapkan cerita kalau memang ada gitu. Tapi memang ya kalau orang Jawa dulu kan banyak orang Jawa yang mungkin dia terbilang terpandang, sugih gitulah. Pasti dia punya seperangkat gamelan. Itu katanya ya ada isinya. Terus kadang-kadang kalau malam bunyi sendiri, apalagi kalau suro itu ada yang membunyikan padahal nggak ada orang. Kabarnya Iya, begitu. iya. Atau mungkin Bulan belum dengar cerita kali dari Belum, temen. mungkin belum. Tapi sampai sejauh ini bener. Jadi perawatannya juga nggak pakai yang maaf ya kayak bikin sajen-sajen Iya, apa itu. diguyur air kembang itu juga enggak ya? Iya, sama Modern sekali. aja lah, yang penting bersih, Iya. suaranya Iya. terus tetap bagus. Iya, bisa nggak jadi penyok gitu ya. betul. Bisa jadi udah menyatu kali ya dengan kita. Jadi Iya, udah malah ikut bersih-bersih ya. Kok malah tak dolanan, mending tak restii gitu ya guys. Luar biasa. Jadi kita kembali ke konsep gedung iya, nih. iya. Konsepnya adalah tradisional tetap ya. Jawa klasik. Iya. Jawa klasik, biar kerasa Jawanya, Iya. Solonya terutama, dengan ada gamelan, seperangkat gamelan komplit yang benar-benar itu udah miliknya dari gedung wanita. Iya, iya. Dan ada sejak berdiri dari awal. Yes. Jadi bukan yang kok aku pengen yang klasik ya tiba-tiba ada itu enggak ya? Enggak. Memang sudah Dipersiapkan. luar biasa sekali. Jadi guys, kamu kalau pengen sekadar main-main dulu gitu ya ke gedung wanita, Boleh, mau lihat boleh. kok ada gedung serbaguna terus nyediain gamelan seperangkat ini seperti apa sih? Boleh loh ya. Ada nggak sih Ibu yang misalkan teman-teman influencer atau wisatawan gitu lah, iseng aja main gitu, ada nggak? Banyak. Cuman lihat-lihat, Iya. karena kan dari luar kan udah bagus banget toh. Iya. Itu buat foto-foto dimasukin Instagram Iya. kan bagus. Iya. Ada yang cuman Ada. Biasanya lihat-lihat izin aja. mau foto di sini. Oh, oke. Gitu, ya. Boleh ternyata itu. Boleh, silahkan. Oke, jadi nggak harus nyewa dulu nggak buat kamu pengen lihat gamelannya enggak ya. Jadi jalan-jalan aja dulu yang penasaran dalamnya gedung wanita seperti apa biar kamu tidak deso-deso banget ya. Udah dikasih di tengah kota, masih banyak orang Solo yang belum ngeh gedung wanita itu seperti apa. Nah, Iya. kalau kita ngomongin kapasitas Bu Bulan Budiah, sebenarnya Oh, kapasitas iya. pol Iya. dari SKK gedung wanita ini berapa orang? Sampai pol sampai padet gitu. Kalau di dalam pendopo ya sekitar 800 sampai 1000 orang di dalam. Banyak juga Banyak. ya. Banyak. Itu lenggah semua nih. Lenggah. Enggak. Kursi. Lenggah. Iya. Maksudnya bukan yang standing party bukan. Bukan. Nah, Lado kalau standing Lado. bisa lebih Wow. banyak. Wah, itu kalau untuk royal wedding ya luar biasa loh. Luar ya. biasa. Biasanya sampai di luar dikasih tenda ya. Bu, Iya. ya. Nah, kalau sampai luar itu sampai berapa orang itu? Sekitar 1800-an. Waduh. Itu gede banget loh. Iya. Tambah halaman itu letter U. Sudah pernah terjadi sampai hampir 2000 orang di situ. Sering. Mereka memaksa ya udah kita layani. Oke. selama bisa. Sampai luar itu, sampai yang rumput-rumput, sampai Iya. ada tambahan tenda Tambahan juga. tenda Iya, kanan Bu, ya. kiri. Wah, ya ampun juga ya guys ya. Ternyata kalau dari luar yang aku pikir ya kayak joglo tinggalan zaman-zaman Belanda gitu kan. Kayak rumah orang, ternyata giliran benar-benar dijembreng
hampir 2.000 orang masuk ya. Itu sudah parkir, sudah beres, pokoknya Iya, cukup luas. Iya, parkir kita bisa menampung 200 mobil loh Mbak Lulu. Wow. Kanan kiri. Iya. 200 mobil bisa. Oke deh, nanti kalau ada royal wedding di Gedung Wanita aku mau lewat sekadar memuaskan rasa penasaranku. Bu Wulan, Bu Dia ini bohong nggak sih? Masa iya hampir 2.000 tamu loh? Apa habis ini? Iya. Oh gitu, betul. Tapi aku pengen melihat kepadatannya itu. Boleh. Ya ampun. Dan itu dibantu sama teman-teman Gedung Wanita berapa personil Ibu? Kita Kalau misalkan ada 20. wedding yang partai besar gitu. Iya, kita 23. 23 orang? Iya. Sudah termasuk Bu Wulan, Bu Dia? Sudah. Sudah semua. Bu itu tidak kewalahan apa? Kalau selama ini fine. Karena kan kita tetap dibantu teman-teman vendor yang Iya profesional sih. Tapi sebagai tuan rumah loh. Oh iya, tuan aku rumah. pemilik gedung ini. Iya. Aku tuan rumah. Itu gimana? Cukup 23. Oh iya. Iya. Cukup. Wah, ini strong tenan nih kayak teman-teman di belakangnya ya. Iya. Cewek cowok atau banyakan ceweknya malah di gedung wanita? Kita ibu-ibunya cuman berapa ya Bu? Dia 5, yang lainnya cowok-cowok semua. Oke, berarti yang bantuin strong lah Iya, ya. kita kalau kita mah bagian amang tamu. Bagian amang tamu, bagi pagerayun. Nanti untuk yang usung kursi, meja, ada temennya sendiri gitu ya. 1.800 orang bisa tertampung di gedung wanita. Kalau misalkan kamu pengen yang besar-besaran guys, weddingmu. Kalau Bu Wulan, Bu Dia tadi bilang tuh royal weddingnya. Iya. Sudah pernah ada yang menggelar royal wedding di situ? Sudah banyak. Tahun ini kita hampir 4-5 kali royal wedding. Oh, itu pasti orang ada ya? Ada. Orang ada pasti ya. Orang yang berada ya di muka bumi ini. Itu pakai kereta kencana gitu. Iya. Oh iya? Itu kalau butuh kereta juga ada di gedung. Ada. Bisa. Memang benar-benar gedung Bisa serba semua ada ya. Iya. Oh, bisa juga sewa untuk kereta kencana. Apalagi sih biasanya kalau royal wedding tuh arak-arakan. Arak-arakan. Oh, kayak bawa pusaka-pusakaan gitu ya. Iya, kayak tombak ya, Tombak. prajurit itu. Oh, itu juga bisa. Bisa. Pernah juga ya. Pernah, hampir setiap royal wedding pasti ada Pasti ada arak-arakannya itu. juga. Ini santai banget loh wajah-wajahnya Bu Wulan sama udah. Kecil lah lu kalau kayak gitu. Kamu jangan meremehkan, sudah hampir 40 tahun kami berkecimpung ya berdirinya gedung wanita. Dan itu konsep-konsepnya udah biasa gitu. Sudah biasa, karena meskipun konsep gedung kita Jawa, tapi yang adat-adat Nusantara, kemudian yang konsep wedding nasional sering juga iya. Kayak provinsi-provinsi lain Iya, gitu ya, Bu Wulan, iya. Tapi tetap memang mempertahankan ini. Jadi mungkin konsepnya mungkin bisa perpaduan. Jadi meskipun konsep joglo, tapi tetap begini-begini. Oh iya. Kemarin. Malah bagus ya itu ya. Iya. Malah kita kayak pertunjukan seni gitu Iya, nggak sih? iya. Bagus. Iya. Oke. Terus kalau selain gedung atau pendopo itu tadi Bu Wulan, di SKK Gedung Wanita tuh ada apa aja sih yang mungkin teman-teman di Solo nih khususnya yang belum tahu? Mungkin bisa sebutin ada fasilitasnya apa? Ternyata loh, Gedung Wanita tuh ada itunya juga loh. Ya, jadi tadi kalau Mbak Lulu bilang gedung wanita terlengkap, ya sebenarnya memang iya, karena kita bukan hanya gedung tapi ada penginapannya juga. Oke, gitu. ada penginapan. Oh, wisma apa sebutannya memang penginapan? Oke, jadi penginapan. Kita punya 23 kamar yang bisa menampung 100-an ya Bu Dia, 100 orang bisa. Oke. Ya, karena memang kita mendesain dari awal gedung itu ada penginapan untuk mendukung event-event yang ada di pendopo. Gitu. Oke. Misalnya berarti dari awal iya, memang sudah ada. Sudah ada. Cuman kan dulu mungkin skupnya hanya mendukung yang tadi saya bilang, mendukung event yang ada di pendopo. Misalnya ada manten yang dari luar kota, luar pulau, itu bisa terakomodir di situ. Tidak perlu mencari penginapan yang jauh supaya tidak telat. Karena kan biasanya harus pagi-pagi nih. Dan pagi karena akadnya pagi, jadi nggak perlu wirawiri bolak-balik ke pendopo. Betul. Jadi udah ada penginapan memang disetting dari awal ya. Iya. Mempermudah keluarga manten ini tadi ya tujuannya sebenarnya. Tapi malah sampai sekarang justru ini kita sampaikan juga bahwa bisa dinikmati oleh bukan hanya orang yang kagungan kerso, tapi juga untuk umum. Nah, ini penting kayaknya nih juga buat teman-teman. Ternyata gedung wanita tuh ada penginapannya guys. Dan kamu nggak usah ragu-ragu, nanti yang
yang mau mantu aja yang boleh tidur di situ, boleh sewa di situ gitu ya. Tidak, ternyata bisa untuk umum. Untuk umum, bahkan kita bisa dipesan atau di ini lewat UTE juga udah ada, lewat Traveloka sudah bisa. Sudah masuk ke ini ya, ke website wisata itu ya. Oke, nanti kita akan kulas sebenarnya bagaimana sih penginapan yang ada di SKK Gedung Wanita ini, tapi kita break dulu. Oke guys, kembali lagi bareng sama Lulu, masih di What's on Solo, pastinya di channel YouTube-nya Solo Event, dan masih bersama dua tamuku yang cantik ini, si seksi ribet dari Gedung Wanita Solo, karena aku melihat mereka tuh udah nggak ada ribet-ribetnya karena sudah terbiasa Bu Wulan sama Bu Dia ini ya. Kalau kita ngomongin tadi Gedung Wanita, mesti taunya teman-teman adalah yang buat nikahan itu ya. Ternyata setelah Lulu kulik ini agar tamuku ini berbicara, aku todong dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Ternyata di dalam itu ada penginapan yang bisa kamu manfaatkan. Terus ada juga tadi fasilitas yang mungkin banyak belum tahu, ada gamelannya juga. Jadi kalau kamu pengen diiringi ke Bogiro dengan yang live asli, ada yang gamel juga gitu ya. Itu ternyata di SKK Gedung Wanita tuh ada guys. Aku juga tercengang tadi, kaget. Gedung serbaguna tapi duwe gamelan. Itu luar biasa loh ya. Itu. Dan yang kedua yang bikin aku tercengang lagi, ternyata ada penginapan yang bisa kamu manfaatin. Jadi selain tamu-tamu untuk yang punya gawe, bisa dimanfaatin untuk umum. Nih dia nih. Kalau masalah penginapan, ini kayaknya ditanya Bu Dia deh yang ngomong ya. Ya Bu ya. Bu Dia, untuk penginapan ini, setelah tadi aku tanya ternyata bisa untuk umum. Itu sebenarnya ada apa aja di penginapan ini tuh, fasilitasnya apa aja Bu Dia? Terima kasih Mbak Lulu. Jadi untuk kamar kita memang fasilitasnya itu kita ada dari mulai dari family sampai suite room. Ada tipe-tipenya. Iya, tipe-tipenya mulai family. Ada family, terus ada yang suite room deluxe, juga. Deluxe dulu. Ya. Kemudian standard room, moderate room sampai suite room. Ini udah kayak hotel bintang ya. Iya loh, kita memang tapi beda dengan hotel-hotel lain Mbak, karena kamar kita kan terdiri dari ada yang isi 3 bed, 4 bed, 6 bed begitu Mbak. Memang kita desain untuk keluarga. Berarti emang benar-benar penginapan gitu ya Bu Dia ya. Kemudian fasilitas selain bisa berbagai tipe itu tadi dengan berbagai kebutuhan, berapa orang yang mau menginap, di dalamnya ada apa aja? Aku tadi dapat bocoran. Karena penginapan ini tuh baru habis renovasi besar-besaran dan fasilitasnya makin luar biasa nih. Ini aku yang makin penasaran. Ada apa aja? Yang jelas semua fasilitas ada AC-nya semua kamar. Kamar ada AC-nya. Satu. Kemudian kedua ada 2 kamar mandi di dalam. Itu tipe yang deluxe, family room. Kamar mandi isinya ada water heater, shower, terus wastafel, berarti udah bisa air panas. Bisa. Jadi kalau punya putra kecil nggak usah dulu apa minta tolong. Kalau zaman dulu, masih godok dulu guys. Kalau sekarang udah tinggal cetek. Perlu khawatir. Udah cetek kalau kamu pengen mandi air hangat, pakai garam Himalaya, kemudian bubuk cabai, kemudian tiriskan. Bukan ya, godok lawu. Itu bisa tinggal cetek aja sudah bisa ada air hangatnya. Waduh luar biasa. Kemudian selain itu apa lagi Bu? Parkir juga cukup luas ya. Jadi kalau seandainya kita bawa tamu rombongan gitu, kan kita nggak perlu khawatir bis bisa masuk berapapun. Jadi malah spesialisnya penginapan di SKK Gedung Wanita ini lebih ke yang rombongan gitu ya? Iya, rombongan, baik keluarga besar, yang dari luar kota maupun yang umum. Nah, ini malah kayaknya bisa nih sekalian kalau kamu pengen memanfaatkan si pendoponya ini, sekalian aja manfaatin penginapannya ya, biar nggak wirawiri. Tapi juga si penggunaan pendopo ini nggak cuma buat mantu loh guys. Jadi kamu jangan, kalau harus buat mantu dengan kapasitas yang sampai 2.000 orang itu, aku kan cuma pengen arisan, aku kan cuma pengen reunian, itu bisa ya? Bisa sekali. Jadi sekalian nanti tidurnya juga di situ. Iya, sekalian. Iya. Kemarin malah ada tasyakuran. Tasyakuran Kitanan. Mas Marcel mungkin. Maksudnya mau dibentuk apa lagi? Nanti tasyakurannya bisa ke Gedung Wanita. Mungkin adiknya. Kau dia sendiri juga. Jadi mau kalau mau dibentuk lagi. Jadi nggak harus yang
pernikahan harus ngebain gitu enggak ya? Jadi Iya. kalau pertemuan ada mungkin catering privat. pernah di sana bisa, kemudian wisuda, dies natalis bahkan ada kemarin beberapa bulan yang lalu. Nah iya. ini loh guys, ini ya. Jadi kamu jangan terpancang kalau gedung serbaguna, apalagi di SKK Gedung Wanita ini kamu harus menggelar perhelatan akbar enggak ya? Untuk arisan yang mungkin sepupengan keluarga atau RT RW gitu boleh ya? Bisa dimanfaatkan. Semua bisa. Iya. Serbaguna. Ruang meeting kita juga bisa dimanfaatkan dengan kapasitas 60 orang bisa. Oh itu tadi berarti Iya. untuk depan ada pendopo. Ya, Kemudian ada penginapan di samping. Iya. Kemudian Di ruang meeting, atas ada ruang meetingnya. dan itu berkapasitas 60 orang ya, pas banget dibuat corporate gitu Iya, ya. bisa. Ibu, ya? Dan kita ada 2 ruang meetingnya. Oke, Iya. dengan kapasitas 60 orang. Gitu. Ada 2 nih ya. Jadi buat teman-teman corporate nih kalau bingung nyari tempat, aku bosan di hotel terus. Ini loh saatnya. Silakan manfaatkan ke Gedung Wanita, kamu bisa lihat-lihat. Siapa tahu nanti temanmu juga, oh delalah kepikiran, aku mau nikah di sini aja deh habis meeting ya. Terus sambung-sambung. Jadi untuk fasilitas sudah selevelan sama hotel ya ternyata. Seperti yang Bu Wulan dan Bu Diah bilang tadi di awal waktu kita ngobrol di depan guys, kita ini penginapan tapi mohon maaf ya kalau untuk fasilitas dan pelayanan kita bersaing sama teman-teman hotel, tapi tidak bisa dibilang sama karena memang beda konsep seperti itu dan lebih spesialis ke rombongan. Kalau mau pengen rame-ramean tidur bareng kok kamiku rame-ramean tidur bareng kok agak gimana ya, maksudnya kamu sama keluarga menghabiskan staycation, kalau bosan di hotel bisa manfaatin di penginapannya. Sebutannya penginapan di SKK Gedung Wanita atau ada sama. sebutan lain? Sama. Oke. Fasilitasnya juga udah lengkap guys. Kemudian kalau ngomongin fasilitas untuk makan misalkan, resto seperti apa itu gimana? Bu Wulan, Bu Diah? Iya, bisa. Kita bisa menyediakan, kita bisa provide untuk makan pagi dengan konsep, karena konsepnya memang penginapan yang vibes-nya Jawa, ya kita berusaha untuk mengenalkan ini loh makanan tradisional Jawa. Jadi kalau mau sarapan, nanti bisa order ke kita untuk rombongan, mungkin kita bisa tawarkan mau dahar pagi atau sarapan apa. Bisa jadi soto yang legend di Kota Solo apa misalnya. By request bisa? Iya. Saya pengennya nginepnya di gedung, sarapannya saya pengen mengenang masa lalu. Dulu itu sering makan itu soto Pak Gino misalnya. Kita panggil Pak Gino. Loh, kok bisa ya? Bisa. Di edisional seperti itu? Bisa. Oke. Lalu kepengen mungkin kangen sama nasi liwetnya Yusani misalnya. Yusani kita panggil. Pengen kroketnya Kusumasari gitu. Boleh. Kita telepon. Sudah. Ini kok enak ya ini. Pengen apa lagi? Jadi kita nggak usah keluar penginapan, request aja langsung dari awal misalkan kita mau check in gitu kan. Dengan berapa porsi, berapa packs gitu, bisa langsung diorderin sama Gedung Wanita. Iya, bahkan nanti semua peralatannya Dik Gino kan dia angkringan ya karena khas Solo waktu kita masih dibawa kecil, tuh. Dibawa mangkok-mangkok kecilnya. Waduh. Tempenya yang ngangenin itu dibawa semua. Jadi bukan kita mengantar ke Pak Gino, tapi Pak Gino yang kita bawa gitu ya. Iya. Waduh, ini luar biasa nih. Ini bagus banget kalau misalkan kita mau mengonsep kayak pertemuan yang all in ya. Jadi kalau kamu pengen nyucuk nih, Solo itu yang apa tuh? Iya. Lah ini. Betul, iya. Iya kan? Karena kadang-kadang kalau kita makan di Pak Gino dengan rombongan kan ada tempat nggak ada. Betul. Tempat nggak cukup. Harus Dan juga barengan. vibes-nya juga nggak enak. Atau ke susu-susu nanti kita maamnya belum selesai, tapi ternyata udah ada yang ngantri, kita ke susu-susu nggak bisa ngobrol, nggak bisa ini. Jadi dari Gedung Wanita ada inovasi, terus Pak Gino aja celuk. Yusani aja dipanggil. Iya. Setendo-tendone gitu. Betul. Malam juga pengen wedangan di garden kita juga bisa. Loh. Minta siapa? Depan itu. Betul. Misalnya wedangannya Pak Warso. Oh iya. Kita telepon Pak Warso, wedanganmu goreng kabeh yo gitu. Oh iya Bu, bawa semua gerobak dan dengan isi. senyum Pak Warso udah nyurung wedangan dari rumah dengan hari ini akan habis daganganku sama Gedung Wanita gitu ya. Oh ternyata bisa dikonsep seperti itu. Jadi kalau misalkan ini kemantu ya, kalau misalkan mau mantu tapi hidangannya pengen hidangan khas Solo, legend-legendnya Solo, semua tenan-tenan but-butnya bisa dihadirkan ke situ ya. Bisa. Jadi kayak bawa soto, bisa. bawa Kusumasari, jejer-jejer gitu. Karena memang mungkin
mereka ini teman-teman resto-resto ini sudah klop gitu atau udah sering ternyata? Sudah sering, sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Bahkan Pak Gino itu udah generasi kedua itu. Udah sampai generasi kedua, udah langganan sama kedua kita ya. Iya. Terus apal gitu ya. Sudah apa? Dan kita tuh kepengennya benar-benar tamu itu merasakan bahwa gedung wanita itu serasa ya memang benar-benar di Solo. Benar-benar di Solo, benar-benar gitu. homey merasakan gitu ya. Oh ya aku tuh memang di Solo. Kayaknya cocok ya buat teman-teman yang merantau udah lama banget mungkin ke Jakarta, ke kota-kota besar dan kamu kangen pulang kampung ke Solo terus bawa keluargamu gitu kan. Terus kita menikmati Solo di satu tempat. Betul. Nggak usah capek-capek. Betul. Bahkan kemarin itu ada rombongan reuni untuk orang-orang yang merantau di Jakarta. Nah, itu dia. Pengen pulang ke Solo, tapi sudah nggak ada saudara ya mungkin ya. Itu dia 2 bis nginepnya di tempat kita. Tapi dia jauh-jauh udah order. Nanti welcome-nya cenil. Bisa gitu bulan. Oke. Nanti sotonya juga sama, sotonya Pak Gino itu request, ya. Karena dia kepengen mengulang sekali lagi ya kangen sama Solo. Iya. Kita siapin pembakarannya juga. Salah bakaran. Bahkan kalau pengen ronde itu sak rombong-rombongnya juga ada ya. Ya ampun, luar biasa. Jadi ini memang benar-benar bukan gedung serbaguna tapi gedung serba ada kayaknya ya. SKK Gedung Wanita ini gedung serba ada ternyata. Jadi sekali lagi untuk event goers yang kamu kepikiran bikin acara yang aku pengen nih mengenalkan ke teman-temanku yang bukan orang Solo tapi yang Solo banget. Terus tapi aku gak mau pindah-pindah tempat, kayaknya di Gedung Wanita aja deh. Udah beres lah kamu nanti urusannya sama Bulan, sama Budia, udah kamu apa maunya. Bisa order, bisa request. Beres ya, kamu pengen hidangan seperti apa, bahkan konsep nanti acaramu seperti apa, mungkin bisa dibantu sama teman-teman dari SKK Gedung Wanita. Nah, kita kembali lagi ke penginapan. Untuk check-in, Budia Bulan, itu seperti apa? Apakah sama kayak di hotel atau di penginapan lain, atau ada bedanya? Dari waktu, kemudian ketentuan-ketentuan yang lain, kayak gitu. Kalau untuk check-in biasanya kita jam 2 siang. Terus untuk check-out-nya jam 12 siang. Standar lah ya. Standar. Betul. Ya aturannya ya biasa itu Mbak. Datang ya kita menunjukkan identitas. Seperti biasa. Terus kebutuhan kamarnya seperti apa? Seperti itu ya. Kalau untuk pemesanan via telepon bisa juga. Bisa lewat website kita. Traveloka, tiket.com itu tadi bisa ya. Bisa. Luar biasa karena udah kayak ini kayak udah asetnya Kota Solo. Jadi di web-web besar itu sudah terpampang ya. Terpampang nyata. Betul. Kita ngomongin harga nih Budia Bulan. Harga untuk penginapan. Harga cukup ekonomis. Mulai dari yang paling terjangkau. Iya, dari family room itu 351. Dengan kapasitas? Kapasitas ada yang 3 bed. 3 bed, Terus kalau yang satunya 378. Kalau tipe deluxe 394 dan 453 itu yang isi 6 bed. Cukup murah loh Pak, per orangnya 75.000. Ini kalau buat kita sama teman-teman rempong kita penginapan gitu kan. Urunan yuk gitu. Emang ada penginapan murah? Penginapan yang terjangkau, fasilitas luar biasa. Wes sak wong 100 wes gitu ya. Untuk 6 orang sak geng gitu udah enak loh ini ya. Kemudian di atasnya lagi yang standar deluxe terus apa lagi Bu? Ada suite room ya. 427. Cuma satu. Kalau moderate 395. Moderate itu yang seperti apa? Moderate itu lebih bagus fasilitasnya, ada kulkas, ada Oke. Kemudian tadi yang room in room, kamar di dalam kamar itu tadi seperti apa? Itu room namanya room Wijakusuma. Itu jadi room dalam itu di dalam room ada 4 kamar. Jadi kayak villa ya? Iya. Jadi kayak rumah sendiri gitu ya? Jadi kayak pavilion. Ada lobbynya juga. Ada lobbynya juga. Terus kita masuk nanti udah ada 4 kamar juga yang terpisah. Kamar mandinya juga sudah 3. Jadi itu memang benar-benar untuk rombongan family yang kepengen privacy. Tetapi semuanya ada di sana. Semuanya jadi satu di situ. Misah-misah gitu ya. Itu di harga berapa untuk yang rombongan ini?
Ya, sekitar 877, Mbak. Oke, 87. terjangkau guys. Iya. Sangat terjangkau loh. Itu di dalamnya udah banyak fasilitas yang bisa kamu manfaatkan loh ya. Betul. Dan 15 orang bisa masuk. 15 orang bisa Iya. masuk. Kan bisa sampai 4 kamar, 3 kamar mandi dalam. Kemudian ada juga lobbynya. Jadi kalau usko yang rumah dia ya. Ya di rumah sendiri, betul. Oke, jadi aku kalau bosan di rumah ya guys, daripada aku ingon-ingon harus ingon-ingon wis tak turun ning gone. Gedungan itu sedino 3 bulan. Iya. Oke. Gitu. Dan itu demand-nya bagaimana Bu kalau untuk Sangat penginapan tinggi. yang room in room? Yang gitu? room in room, ya. Jadi memang ini spesialis rombongan, misalnya rombongan, ya itu tadi reuni seperti itu. Kemudian rombongan dari ini ya Ibu dia apa itu namanya tim volley yang mau latihan di Manahan. Jadi kita memang benar-benar sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan iya, ya? iya. Luar Jadi biasa. sudah serasa rumah sendiri. Iya, udah kayak rumah sendiri, kayak ngekos ya? Iya. Betul. Kayak ngekos, ngontrak gitu sama temennya. Dan tiba-tiba dia pulang ke rumah malah asing ya. Kebiasaannya di penginapan yang gedung wanita. Oh ternyata bisa seperti itu guys. Bisa seperti itu. Wah ini pandangan baru lagi loh. Betul. Ternyata kalau di gedung wanita tuh nggak cuma buat mantu ya. Jangan salah ya kamu ya. Ternyata ada penginapannya yang ternyata fasilitasnya tidak kalah dengan hotel-hotel lain. Seperti itu. Nah, si penginapan ini kan kita balik lagi ke penginapan. Itu konsepnya dari awal gedung wanita berdiri itu udah ada. Sudah ada. Sudah ada. ada, cuman karena memang sudah 39 tahun kan pasti tetap ada peremajaan, Betul. pasti tetap ada renovasi Yes. segala macam. Nah, sampai hari ini pun kita masih terus berbenah dan alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai, Iya. sudah mau relaunch lagi. Sudah kita mau relaunch lagi. Dengan wajah baru, Dengan wajah fasilitas baru. yang lebih mumpuni. Betul sekali. Dan Mbak bisa Lulu. dimanfaatkan teman-teman. Jadi sekali lagi penginapannya tidak hanya untuk tamu yang kagungan seksual atau yang punya kerja, tapi teman-teman siapapun lah untuk umum boleh. Ngapain ke gedung wanita? Mau tidur. Kalau dulu ngapain ke gedung wanita jagong gitu kan? Saya mau menginap, mau staycation kalau anak sekarang bilang ya kan. Oke, terus ini kalau ngomongin sisi lain dari gedung wanita itu sendiri, Bu Wulan, Bu Diah, sebenarnya ada nggak sih selain penginapan? Selain halaman yang rumput-rumput itu, sisi unik lain yang mungkin kita juga belum tahu nih, yang bisa dimanfaatkan. Kayak kita mau, aku pengen pemotretan tapi di gedung wanita, tapi di mana ya? Selain di pendopo gitu, ada nggak? Ada. Jadi kita ada beberapa spot foto misalnya untuk prewedding misalnya. Itu nanti bisa di garden kita yang depan itu, bisa juga di entrance kita mau masuk itu kan udah pintu dibuka itu udah kelihatan krobiumnya, sudah kelihatan soko gurunya, kemudian prewedding di situ di shoot dari luar itu bagus banget. Jadi ada ya? Ada. Dan itu memang disediakan untuk teman-teman yang butuh untuk prewedding kan. Betul. Iya. Foto produk sekarang kan zamannya online shop nih. Baju-baju itu loh butuh pemotretan untuk ini loh aku pengen bikin katalog bajuku tuh biar bagus backgroundnya, itu bisa juga. Bisa. Ada red cardnya mungkin untuk press listnya. Iya ada, nanti bisa hubungi Bu Diah. Ternyata. Kemudian ada foto buku kenangan. Iya itu juga bisa. Pernah juga seperti itu. Komplit tenan ya. Ternganga. Ternyata bisa lagi Mbak. Apa itu? Jadi gini, halaman kita kan luas nih. Betul. Nah yang di sisi utara itu sampai hari ini pun kita juga tetap menampung teman-teman yang PKL itu. Jadi kalau mau jajan di situ, jajan misalnya nih, yang jadul-jadul juga ada di situ, bola-bola mie, cilok, kemudian maklor, cilor, maklor. Abis ini kita kemana ke gedung wanita mau jajan? Lagi ada alasan satu lagi ke gedung wanita jajan. Jadi itu teman-teman yang Mbak rombong-rombong di situ semua. Iya. Dan setiap sore mesti rame Mbak Lulu karena tiap hari buka, kecuali pas ada wedding ya. Tapi dia setiap hari dan buka. Dan itu emang nggak apa-apa dari manajemen. Dari Bu Wulan, Bu Diah. Iya, kalau kita memang ini salah satu bentuk CSR kita ya. Kita kepengennya tuh Solo tuh tetap cantik, jadi tidak jualan di sembarang. Apalagi kan setelah pembangunan gedung Gelora Manahan itu kan kita udah rapi banget ya. Tetap supaya tetap bersih. Boleh deh ke tempat kita, monggo silakan. Ini tiap sore jualan. Berarti ini jajannya Bu Wulan, Bu Diah nih. Selama nggak ada event. Selama nggak ada event. Kalau ada event berarti langsung di grup PKL gedung wanita
wanita, guys. Hari ini jangan jualan dulu ya, gitu. Pasti ada grupnya. Ya, nanti kalau kita nggak ada di kantor, cari kita di sana. Oh, malah jajan. Oh, malah ternyata Budia sama Bulan malah sambene jualan cimol. Dan ini setahun sekali kita di situ juga kita kerjasama dengan bank ternama ya di situ untuk bikin di setiap Ramadan kita bikin pasar takjil di sana di halaman gedung wanita, di halaman sisi utara. Itu selama 1 bulan full kita award takjil di sana. Luar biasa. Jadi ada 3 alasan kenapa kamu harus ke gedung wanita. Pertama, kamu mau jago. Kedua, kamu mau staycation. Ketiga, kamu mau buat takjil, guys. Jadi sama jajan-jajanan SD itu ya. Waduh, makanya dari tadi tuh aku melihat beliau berdua ini kok bunga sekali. Ternyata tiap sore jajan. Orang kon bunga kok ngendi dong. Iya kan, jajannya tuh nggak perlu jauh-jauh lagi. Kalau mau cari cilok tuh harus sampai ke PUPR sana loh, Bu. Jauh, Bu. Tapi kalau teman-teman gedung wanita tuh sekarang aku titik-titik gitu. Wah, enak sekali ya ternyata ya. Benar-benar gedung Ramadan kita di sana ya, buat takjil di sana. Iya loh. Dan tahun ini kita yang bikin seneng tahun ini tuh liputannya World Takjil ini Mas Gibran sendiri yang up di Instagram beliau. Yang Surabaya. Iya. Dan beliau ngambil yang up di Instagram beliau, jadi kayak ya ampun, gitu ya ampun, promosi gratis ke Mas Gibran, kita pansos gitu ya. tapi itu juga wajib loh, pansos dengan orang-orang yang memang benar-benar berpotensi ya, seperti Mas Gibran. Maaf Mas Gibran. Teman-teman dari gedung wanita malah ikut pansos, saya juga ikut pansos, boleh lah. Oke, kita ngobrolin penginapan udah, ngomongin isi dalam-dalamnya dari gedung wanita udah. Abis ini kita ngomongin wedding, Bu ya. Seperti apa sih wedding yang sering saya jagongi itu di gedung wanita, di belakang layaran itu ke apa? Keribetannya seperti apa sampai ada royal wedding yang hanya dihandle dengan teman-teman 23 orang itu tadi. Ya, kita akan ngobrol itu tapi kita break dulu. Oke, kita ke sesi terakhir. Sayang banget padahal aku menjadwalkan kita ngobrol itu sampai jam 5 ya, Bulan Budia. Karena ternyata banyak banget yang bisa dikulik dari gedung wanita, yang dulunya kamu tahu gedung wanita cuma buat jagung, ternyata di dalamnya tuh bisa dikulik sampai kita berjam-jam loh ya. Kita tadi udah ngobrolin tentang pendopo, penginapan juga sudah. Terus fasilitas di penginapan dan juga di pendopo itu ada apa aja? Belum semua sih kayaknya ya. Masih ada yang disembunyikan sama Bulan. Nggak suka, aku kayak gini tuh. Apa sih Bulan tadi? Mbak Lulu, aku punya satu surprise yang sebenarnya belum aku sebutkan. Nah ini nih, saya nggak suka nih kayak gini nih. Apa itu Bulan? Si surprise ini tadi loh. Atau mau nanti aja, biar lebih surprise lagi. Nanti. Ya kita ngobrolin wedding dong. Ya, kalau ngobrolin wedding, pastilah gedung wanita tuh tidak asing. Salah. Harusnya kalau kita ngomongin gedung wanita, tidak asing dengan acara weddingnya. Karena banyak banget masyarakat Solo, khususnya ya, yang menggelar wedding atau nikahan di gedung wanita sendiri. Kita ngomongin wedding baik nanti dari kapasitas tadi sudah ya, 1.800 orang. Pol itu ya. Terus kita juga akan ngobrolin harga pastinya, tapi nanti. Tapi kita pengen ngobrolin dulu nih, kalau wedding nih, Bulan Budia, si gedung wanita sendiri itu ada WO-nya nggak sih? Atau bisa di-handle dengan teman-teman 23 ini tadi? Atau kerjasama sama teman-teman vendor? Atau seperti apa? Iya, gini Mbak Lulu, jadi pada prinsipnya kita sekaligus ngomong tagline kita ya. Oh boleh. Jadi tagline kita ini kan Majesty in every moment. Majesty in every moment. Oke. Ya, intinya adalah kita kepingin setiap event apapun event di gedung wanita itu benar-benar majesty, benar-benar agung, benar-benar sakral, benar-benar indah. Dan lebih ke mewah segala macam. Jadi benar-benar kita persiapkan dengan paripurna, dengan bagus, dengan pelayanan terbaik dari kita. Nah makanya itu kita juga kerjasama dengan beberapa vendor yang profesional Mbak Lulu. Mulai dari wedding organizer-nya, dekor, MUA-nya, kemudian apalagi catering-nya segala macam. Itu benar-benar kita kerjasama dengan vendor-vendor yang profesional. Jadi
kita kolaborasi bersama-sama untuk menyelenggarakan event itu supaya benar-benar sesuai dengan tagline kita, benar-benar majesty di setiap acara. Gitu. Jadi memang sengaja diambillah teman-teman yang sudah profesional di bidangnya masing-masing ya. Betul, Mbak. Terus jadi untuk gedung wanita sendiri, ini loh, kamu tak kasih tempat yang luar biasa megah, yuk kita bareng-bareng. Yes. Membikin acara si klien ini luar biasa gitu. Betul. Jadi malah enak ya. Malah enak. Jadi kita bekerja di bidangnya masing-masing. Betul. Tapi kita fasilitasi. Benar-benar. Misalnya untuk catering. Betul. Kita tuh punya tempat catering yang luas sekali. Jadi teman-teman catering itu bisa punya akses khusus dari belakang gedung. Di belakang gedung tuh ada pintu masuk yang hanya khusus teman-teman vendor. Salah satunya adalah catering. Jadi ada pintu belakang, bisa masuk lewat belakang langsung ke pantry tempat Toto Dahar. Gitu. Jadi benar-benar kita fasilitasi kebersihannya, kemudian luas, nyaman seperti itu untuk teman-teman vendor. Jadi memang selain kenyamanan tamu, ternyata teman-teman vendor udah ada tempatnya sendiri. Teman BO juga kita kasih tempat transit. Jadi kan biasanya teman-teman BO itu kan paling ribet juga benar. Itu segala macam, dia bawa tas, bawa peralatan-peralatan betul. fasilitasi supaya gedung tetap rapi. Dan nggak saling bertabrakan, ribet gitu, biar nggak kelihatan berantakan, dan tetap rapi supaya tamunya juga nyaman, melihatnya yang indah-indah. Karena semua udah kita tempatkan di tempatnya. Kepikiran sampai situ ya Ibu ya. Jadi emang nggak enak sih kalau kita misalkan jagung, kondangan, tiba-tiba kita melihat ada yang Toto Dahar, tiba-tiba nggak sengaja gitu ya, pas jengkelit kepiye. Tapi kalau di gedung wanita sudah profesional, semua harus rapi. Kalau misalkan yang Toto Dahar di belakang ya sudah ada di belakang tempatnya. Jadi tamu tuh melihatnya ya udah yang disediakan ini gitu. Betul. Jadi beresin ribetnya itu nggak kelihatan. Tinggal lihat si Noman yang bawa baginya itu dengan makanan-makanan itu, jadi kan tetap bagus. Betul. Iya sih, tetap menggandeng teman-teman vendor yang sudah profesional di bidang masing-masing, biar kita sama-sama enak jalan ya, dengan hasil yang memuaskan. Betul. Itu ya lebih profesionalnya memang harus seperti itu ya guys ya. Terus kalau ditanya lagi nih, dalam satu hari untuk wedding itu bisa sampai berapa kali? Ada yang lebih dari sekali nggak sih? Bulan dia ada nggak dia? Pagi iya, malam iya, besoknya wedding pagi lagi, malam lagi gitu. Kita sampai nggak bisa ngomong ya. Bisa ngomong. Saking itu tadi ya. Weekend pagi sore, Seninnya masih pagi juga. Hari ini betul. Jadi contoh kayak bulan lalu itu, kita kan sebulan berapa minggunya? Sebulan tuh 4 minggu. 4 minggu ya. Iya. Berarti Sabtunya ada 4. Sabtu 4, Minggu 4. Berarti kan 8. Terus pagi sore berarti 8 kali 16. Seninnya masih ada. Lanjut ke sini. Biasa. Jadi itu hampir sering terjadi. Namanya kalau tempat kita tuh B2B, back to back. Back to back. Betul. Iya, jadi pagi ada akad dan resepsi sampai siang, sorenya juga sama, akad dan resepsi untuk malamnya. Luar biasa, dan itu tanpa tabrakan satu klien yang satu dengan satu yang lain. Tidak. Waduh. Bayangkan guys, aku langsung bayangin mumet banget nih. aku memposisikan diriku adalah salah satu staff di gedung wanita yang harus menghandle setiap hari kayaknya. Bulan mboten mawon kula terus silang mawon ingin sore nih. Tapi itu kalau temanya sama, konsepnya sama, enak vendornya sama, nggak apa-apa, masih lanjut. Pernah yang beda konsep 180 derajat gitu? Ya, kayaknya setiap event beda deh. Bu, itu gimana caranya? Bu, itu kan pasti dekor rubah semua dong. Makanya itu pentingnya preparation, pentingnya technical meeting, kumpul karman, itu seperti itu. Dan kebetulan teman-teman vendor kita sampai hari ini benar-benar oke. Jadi kerjasamanya bagus, komunikasi jodoh bagus. Kayaknya ya. Iya, jadi jodoh, betul. Kalau misalnya pagi konsepnya ladosan, malamnya prasmanan. Jadi dalam waktu singkat kita harus men-take out
kursi 1.500, coba dibayangkan gimana. Nggak bisa Ibu, saya jualan cilor aja beneran bulan. Ya, konsepnya yang satu nasional, yang satu Jawa. Itu juga sangat, ya kayak kalau kita mungkin udah terbiasa ya, akhirnya kita ngomong ya udah kita udah biasa Bandung Bondowoso. Gitu. Kalah ya. Rambanan tuh ya. Makanya sekali lagi untungnya teman-teman vendor itu kita didukung dengan profesional luar biasa. Teman-teman kita juga sudah terlatih ya, sudah terbiasa. Ya sudah sampai saat ini fine, tidak ada masalah. Ini kayaknya emang benar-benar prihatinnya Bulan sama Budia tuh kayaknya terijabah ya. Ketemu sama vendor-vendor yang udah langsung klik loh. Iya kan langsung cocok. Terus juga teman-teman staff yang di dalam pun juga udah satset, ceket tanpa harus gimana-gimana gitu. Betul. Saking udah terbiasa. Sudah terbiasa dan kita juga udah terbiasa sampai malam, Mbak. Jadi kita itu harus take out jam 11 malam. Itu biasa, jam 1 pagi baru loading in. Oke. Udah. Itu yang jaga terus gimana ya? Kan kita untuk penjagaan security itu 24 jam setengah. Jadi kayak masih lebih setengah jam ya? Karena security kan harus menjagai tamu yang bermalam, kemudian menjagai teman-teman yang loading in dan out. Benar sih, harus benar-benar pengamanan ekstra. Sibuk ya. Dari auranya beliau berdua ini kayak nampak tenang gitu kan. Ternyata di belakangnya ubek ya. Aku bayangkan Bulan sama Budia itu kalau pas ada event itu segimana gitu loh. Ya lari-lari cincin gitu ya. Iya kita pakai HP aja gini-gini seperti itu. Iya. Oke. Aku pikir kalau udah GM tuh udah enggak ini loh. Enggak, tapi kita masih sempet makan bareng tetap sama ngumpul sama ya. Teman-teman kru gitu. Karena memang sekali lagi selain vendornya profesional, vendornya juga baik sama kita gitu. Jadi ini kayaknya nih Bulan dan teman-teman belum makan yuk diantarin makanan gitu. Jadi makanya nih kita cewek-cewek itu timbangannya tuh ke kanan terus nggak pernah ke kiri. Karena dari catering itu tadi udah nggak pernah telat maem ya, aman ya. Makanya kok bagi aura-auranya tuh sibuk tapi kok apa sih pekerjaan seperti itu kecil. Bayangin aja guys, kalau untuk Budia ini sudah berapa puluh tahun Bu berkecimpung di gedung wanita dari awal dari penempatan batu pertama di gedung wanita. Budia saksi ya, penandatanganan juga. Jadi udah apa sih kecil lah ya kalau untuk urusan perweddingan dan event-event yang lain seperti itu. Nah kalau untuk saat ini sudah berapa banyak event wedding khususnya yang pernah digelar di handle sama teman-teman dari SKK Gedung Wanita Bu? Iya. Sebenarnya ini rahasia ya. Jangan, harus pamerin. Harus. Di sini tempatnya pamer Bu. Iya, jangan disebut. Iya, buka semua Bu. Jadi sampai hari ini ya Budia kita sudah menghandle ini Janjun ya, Januari Juni itu ada 60 event. Itu baru Janjun. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Hampir 7, berarti 1 bulan hampir 10 eventan ya. Iya, jadi kalau kita rata-rata misalnya tamu datang itu kan sekitar kadang ada 800, ada 3.000, ada 1.000. Kalau taruhlah average tamu itu kita rata-rata 1.000 ya. Baik. 1.000 dan kita sudah 60 event berarti Mas Marcel pinjam kalkulator. Ini kita berhasil berhitung di sini. Berarti kan 60 event kali 1.000. Kali 1.000 tamu. Berarti 60.000. Okay. Janjun kita sudah kedatangan tamu yang rawuh di Gedung Wanita itu 60.000. Kalah manahan ini ya kalau saya dikumpulin sama Gedung Wanita tuh kalah. Itu belum ke year end, belum sampai ke akhir tahun kan. Jadi akhir tahun ya misalnya kita kali 2 ya 120.000 orang yang biasa. Sudah lenggah dan menyaksikan air mata bahagia. Dan ikut memberkati, betul, mendoakan pengantin ini gitu ya. Betul. Aduh, dan sudah tidak terhitung teman-teman di belakang juga menggaya-menggayanya seperti apa. Iya. Ini kayaknya setiap hari sum-suman ya. Iya, ada budget sum-suman memang. Kalau enggak emang tok guys. Apalagi kalau orang Jawa kalau udah rewangan, habis rewang tuh harus sum-suman. Tahu kan sum-suman guys kalian berdua? Tahu. Apa tuh? Tenang. Oh iya. Bukan. Oh iya. Aku pikir anak sekarang nggak tahu, ternyata tahu. Bukan jeneng abang putih lo ya. Iya. Nah itu gue malik jenengmu. Misalnya gue main dari jeneng dijenangi abang putih. Kali ini sum-suman buat menghilangkan lelah dan penat. Perocotan. Tidak cinta.
biar lancar. Waduh, luar biasa ya. Ternyata fasilitasnya selain untuk klien tamu, ternyata fasilitas untuk teman-teman sendiri juga ada. Dari baik dari vendor-vendor maupun dari tim interview. Iya, makanya kita ada mes juga, karena biasanya teman-teman itu biasa kalau beberapa hari gitu kan daripada bolak-balik, betul mes aja, istirahat di kantor. Kesejahteraan terjamin ya Bu ya. Alhamdulillah, amin, gitu kan. Jadi dalam satu hari sering lah kalau lebih dari satu wedding, bahkan ada yang Jumat, Sabtu, Minggu, bablas ke Senin. Dan bahkan dari bulan Januari sampai Juli ini guys, kalau di total sudah 60-an event digelar di Gedung Wanita Solo. Dan itu kamu masih belum tahu Gedung Wanita itu di mana. Itu kayaknya kebangetan ya. Tapi inilah fungsi YouTubeku ini, channelku ini. Jadi biar kamu tuh tahu seluk-beluk apa yang sebenarnya kamu tahu tapi ternyata belum tahu banget gitu. Kita baru ngomongin perweddingan di SKK Gedung Wanita. Nah, kita ke spot-spot nih. Kalau tadi kan spot-spot unik yang membuat private ada di pendopo boleh, di garden boleh, garden juga boleh. Terus yang bisa dimanfaatkan untuk after party, boleh nggak sih Bu? Kalau misalkan kan ini kan kalau di Gedung Wanita itu kan konsepnya tadi tradisional, klasik, Japanese, apalah tadi kan. Tapi aku ingin party, boleh nggak? Boleh. Party DJ taruhlah. Boleh. Bu, serius Bu? Serius. Di order kita di halaman parkir kita. Oh boleh? Bisa. Itu yang punya sulap. Yang punya gamelan nggak marah ya? Remix. Oh, remix Java, betul. Bisa ya? Iya, bisa Bu. Bisa. Oh, tapi sudah pernah ada. Sudah pernah ada di halaman parkir kita di sisi selatan. Itu party jeduk gitu. Iya, Boleh Bu. Boleh. Oke, jadi itu bisa dimanfaatkan juga ya? Bisa. Untuk di halaman parkirnya. Iya. Oke, after party boleh. Prewed kamu juga bisa memanfaatkan spot-spot yang sudah disebutkan sama Bulan tadi. Tapi ada spot lain nggak sih yang bisa dimanfaatkan lagi selain buat prewed, buat itu tadi after party? Ada nggak? Saya rasa itu Sudah ya. Sudah. Itu aja maksud saya dimanfaatkan udah pol-polan gitu. Betul. Kasihan teman-teman. Iya. Kita. Betul. Terus ini kita ngomongin ke harga nih. Iya. Sebelum kita ngomongin paket ya, budget standar. Berapa sih kalau misalkan aku pengen menggelar event wedding gitu sebagai yang punya gawe gitu, Bu Dia. Budget standarnya yang bukan yang royal banget, bukan yang intimate banget gitu. Itu berapa, dari harga berapa? Dari harga 17. Oh, untuk hari biasa. Itu sudah bisa menggunakan pendopo. Ya, untuk weekday. Oh, weekdays. Oke, hanya gedung. Baik. Ya, 17 juta sudah. Oh, ini aku udah ya kepekannya guys. Jadi guys, seperti yang dia bilang itu untuk weekdays. Jadi kalau kamu ingin menikah di hari Senin ataupun Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, bukan yang di. Tapi emang ada yang pertanyaan saya. Ada yang wedding di hari Senin. Ada. Tadi saya bilang, lady itu ngapain ya? Apakah tidak memikirkan teman-temannya yang bekerja? Loh, ada Bu. Ada 1.300. Makanya tadi dari awal Bu Dia sama Bulan tuh bilang, saya tuh liburnya cuma hari Rabu kami tuh. Senin sampai Selasa ngapain Bu? Paling kantor doang kan? Loh, jangan salah. Oh ternyata ada ya. Dan itu benar-benar yang wedding normal wedding. Yes. Wow. Oh kenapa kepikiran? Oh orang Jawa balik lagi. Iya. Hari bagus, hari yang apa sih namanya Ibu? Ya ada perhitungan dari waktu. Iya. Jadi memang diadakan karena untuk menyediakan itu tadi. Iya. Siapa tahu ya masih yang percaya begitu-begitu. Iya. Memang sebagian besar orang Solo masih boleh Iya. menghadapi seperti itu ya. Iya. Dan jatuhnya kebetulan Kan berarti murah juga kan. Dia banyak. murah juga, special price. Iya. Dan baru saya kira itu kalau gedung pertemuan, kemudian bisnis wedding seperti itu bisa istilah itu kalau suro. Iya kan? Iya sih. Karena itu biasanya bener kosong. Asalnya kan mitos. Saya pikir begitu. Iya. Ternyata bulan suro ini kita itu handle 8 event. Dan bukan wedding. Wedding. semua. Kan kalau image orang Jawa zaman Suro dulu nggak boleh. sore nggak boleh. Iya. Tapi ternyata sudah tidak begitu berlaku.
Semakin kesini sudah kemakan modernisasi. Karena kita pikir Suro kita istirahat yuk bersih-bersih gedung sama nanti piknik. Ternyata nggak bisa. Tetap ada yang masuk juga sampai 8 event. Iya. Wah, Suro nggak boleh loh Suro mantu, ternyata itu tidak berlaku ya ternyata sekarang ini ya. Dan itu benar-benar yang Jawa juga konsepnya. Jawa. Dan biasanya memang unduh mantu. Seperti itu. Unduh mantu tuh berarti ke pihak yang laki-laki dan lebih ke apa ya, resepsi ya, bukan akadnya. Betul. Itu lebih ke pastinya. Jadi bisa ya. Mungkin kepercayaan orang sih ya, Bu ya, beda-beda ya. Kalau misalkan kamu masih keluarga besarmu, apalagi yang masih punya ketua gitu kan, mbahmu, kok kasar ya? Simbah Anda, gimana ya? Eyang gitu kan yang masih menjunjung tinggi. Kalau Suro tuh nggak boleh kena pamali atau pantangan-pantangan ya silakan. Tapi ternyata untuk makin kesini di era sekarang ini teman-teman ternyata banyak juga yang menggelar pernikahan di bulan-bulan Suro. Berarti baru sebulan kemarin ya Bu? Iya, ini masih Suro kali ya Bu? Masih Suro ya, masih masuk Suro ya. Aduh kok bingung ya itu bulan Jawa ya. Masih Suro dan masih ada juga ya. Ada. Terus kita ngomongin budget standar tadi sekitar 17 JD guys. Jadi kalau kamu untuk pengen menikah di hari weekdays yaitu Senin sampai Kamis, kamu bisa di paket weekdays, tadi itu 17 juta, kamu udah mendapatkan, ini udah banyak banget fasilitasnya. Iya. Gedung, udah kursi, udah meja, stage juga, bahkan gebyok yang dibilang Ibu tadi ya? Iya. Itu sudah punya sendiri juga ya? Terus ada juga kursi pengantin terus beres, berarti ini dekor beres berarti ini? Dekor belum. Belum. Tapi untuk kelengkapan udah? Sudah. Biasanya gebyok itu tinggal didesain sama si vendor dekor iya. itu ya. Kemudian lighting juga sudah oke guys. Sound system standar juga sudah punya. Waduh, ini memang benar-benar gedung serba ada tenang ya. Genset bahkan ya. Kemudian kamar hias pengantin sudah termasuk. Kemudian ada trap atau tangga tadi kalau misalkan mantannya itu mau naik lewat depan kanan kiri ya. Karpet juga ada, karpet merah buat jalan. Ruang transit, ruang makan sudah termasuk. Kemudian pantry atau ruang catering, musola, kamar dan area parkir yang luas. Luar biasa, ini ada 20 fasilitas dengan harga standar mulai 17 juta. Itu kamu udah mendapatkan fasilitas komplit banget ya ini ya. Terus ini ada lagi nih, paket apa lagi nih Bu selain dari paket standar ini? Ini ada di angka 31 juta. Nah ini apa ini? Apa yang membedakan? Ini fasilitas kan lebih komplit, 100.000, tambah tuan kembar mayang. Kembar mayang. Ya. Terus ada kamar, kita dapat 1 malam bermalam. Itu di luar. Iya, Itu sekalian kalau kamu ya honeymoon guys. Baru malam pertama gitu udah langsung disediakan kamarnya ya. Iya. Kemudian free pemakaian ruang untuk technical meeting. Berarti ini Hamin 2 minggu bisa. Iya, bisa. Bisa kita fasilitasi di ruang meeting kita tadi yang saya ceritakan. Karena itu rapat ulem itu bukan ya? Beda lagi. Beda, lebih mematangkan. Kalau ulem tuh sudah jauh-jauh hari ya. Oke, baik. Jadi untuk yang kompletan itu ya guys, di hari Sabtu, Minggu dan juga hari libur nasional, kamu tetap bisa di harga 31 juta. Di harga 31 juta, aku sampai bingung ya. Ini sangat mendistract ini anak-anak dua ini. Umek kayak. Oke. Itu sudah ikut akad. Kalau yang tadi yang 17 juta itu biasanya untuk ngunduh. Betul. Iya, resepsi ya. Seperti itu. Dan ini ada satu lagi spesial harga di Jumat malam dan Minggu malam itu 23 juta. Iya. Dengan fasilitas yang sama. Sama dengan yang weekend. Ini juga maksudnya untuk di Solo ya. Ini nggak mahal loh Bu. Nggak biasanya mahal. sampai 40 ya guys. 35, 40 seperti itu. Dan ini di gedung wanita kamu sudah mendapatkan banyak banget fasilitas dengan harga seperti itu. Oke deh guys, kalau misalkan kamu pengen yang lebih jelasnya lagi, kamu mending langsung tanya-tanya aja sama timnya Bulan dan Budia ya. Bisa langsung ke Instagram mungkin ya Bu? Bisa di Instagram @gedungwanita_solo. @gedungwanita_solo. Kemudian bisa di website juga. Ya di www.sasana Krida Kusuma. www.sasanakridakusuma.com.
.com. Nah itu mungkin kamu kalau mau lihat foto-foto banyak. Oh banyak. Banyak. Kalau kamu nggak ada di bayangan kepalamu ini kita bercerita panjang lebar, tapi kamu masih bisa belum membayangkan, kamu bisa buka Instagram. Iya. Dan juga Di website. Buka Terus, website aja udah langsung udah komplit semua ya. Bahkan ke Instagram itu ada kayak potongan-potongan wedding yang pernah diselenggarakan apa aja. Iya. Mungkin kayak portfolionya dari gedung wanita ada Betul. ya. Kemudian pernikahan-pernikahan yang unik ya, dan mungkin belum terbiasa seperti sekarang ini. Oh ini dia nih, pernikahan unik apa sih? Apa ada banyak sekali. Kalau pernikahan campur seperti bule dapat orang Solo kayaknya banyak. Biasa ya. Terus pernikahan beda suku banyak juga. Iya. Ada yang lebih unik lagi nggak Ibu? Ada yang lebih unik lagi. Ada ya guys. Ini aku sudah mencontohkan yang unik dan tidak akan terjadi, ternyata ada. Ada. Biasanya kalau pernikahan Jawa itu kan ada cucuk lampahnya ya Mbak Lulu. Iya, betul. Cucuk lampahnya itu biasanya gadis atau laki-laki mas-mas Jawa, yang mas-mas ganteng, ganteng tuh yang mendandani Jawa, Besta, kombit, nari, kemudian diikuti oleh pengantin. Betul. Seperti itu. Nah kali ini yang jadi apa namanya cucuk lampahnya itu bukan itu, tapi pesilat-pesilat. Oh wah. Ya, karena yang menikah juga pesilat. Oh, ini konsep baru lagi. Jadi karena yang menikah ini adalah pesilat, terus konsepnya dibawa ke pernikahan. Iya. Cucuk lampahnya sampai. Jadi ada rombongan mengiringi mantan masuk itu diiringi oleh orang-orang yang silat sambil gaya silat pencak gitu Bu. Iya, pencak silat itu sampai ke pelaminan. Oke. Kamu kenapa ketawa? Kamu terinspirasi Mbak Menawo ya. Oh, itu bisa ada juga ya. Iya. Jadi apa hobimu apa atau mungkin apa yang menjadi kesukaanmu bisa mbok taruh di konsep pernikahanmu nanti. Asal jangan yang semu-semu kabeh Doraemon itu jangan ya. Itu mengganggu menurutku. Tapi kalau itu yang silat ini unik juga ya. Kalau modern kan biasa tuh aku jagong tuh iring-iringannya adalah saxophone. Kemudian kalau enggak wedding singernya, terus biola betul, tapi ini pesilat. Oh bisa lagi, siapa tahu nanti mau reokan boleh ya, doreok gitu. Nanti mungkin Jadilan sama cakilan gitu juga boleh. Wow, tapi kalau temanku dua ini kayaknya mau nanggapnya cucok lampah, jadi mbak nggak jadi cucok lampah ya, jangan lampainya cucok nanti ya. Oke, ternyata luar biasa ya yang terjadi. Ini ada nggak sih kejadian yang mungkin sampai sekarang Budia sama Bulan tuh tidak akan terlupakan, kejadian yang bikin wah kok ngenemen ya gitu, ada nggak? Excited, amazing, bikin gumen gitu, ternyata dari berpuluh-puluh tahun berkecimpung di gedung wanita ini baru kali ini aku nemu gitu. Iya. Ada nggak? Ada. Apa itu Ibu? Biasanya kalau kita dekorasi pengantin itu kan biasanya pakai bunga ya. Betul. Ini pakai buah dan sayur. Kok jadi pasar gini pindah ya, pasar lebih pindah nih gedung wanita. Buah dan sayur ini memang request mantannya di konsep seperti itu. Iya. Karena yang kagungan kerso adalah pedagang sayur. Oke. Dan itu juga ada di Instagramnya. Ada, lihat deh Mas. Oke. Nanti akan aku buka deh. Ini unik juga. Berarti untuk dekor tuh ya sawi, kobe, dan itu nanti kalau pulang bisa diambil. Dibawa sama yang tamu gitu ya. Silakan ambil. Dan ada mikir, ada lampu. Dan itu teman-teman gedungannya tuh melek ya. Enggak boleh. Itu udah aturannya seperti itu. Oke. Apakah baudikan? Boleh. Tapi kalau untuk melurayan enggak boleh ya. Saru guys, ondermis gitu ya. Oke, selain itu ada konsep apa lagi yang unik dan enggak terulang? Maksudnya memang untuk tamu ini aja gitu. Ada nggak? Selain pernikahan kopis tadi. Pernikahan sayur mayur. Apa ya? Yang konsepnya nggak ada yang menyamai sampai sekarang gitu. Royal wedding mungkin. Kalau royal wedding ya ada banyak. Karena setiap orang beda-beda ya pengennya ya. Ya. Tahun ini kita menangani beberapa konsep royal wedding. Yang terakhir bulan lalu yang mungkin tidak akan pernah kita lupakan adalah ketika wedding itu dirawui sama Bapak Presiden Republik Indonesia dan keluarga. Wah berat nih kalau udah ngebahas tamu spesial dan juga public figure, apalagi orang nomor 1 di Indonesia.
Yus kalah ya, konco-konconya ya Bu ya. Ini gimana ceritanya? Ini dulu keponakannya Pak Jokowi. Ya, kebetulan masih kerabat beliau Baik. yang menikah. Jadi beliau rawuh di Gedung Wanita. Oke. Dan ini buat kita adalah sebuah kehormatan ya, beliau kersa rawuh di Gedung Wanita. Dan bahkan tidak hanya sekali, sehari 2 kali beliau rawuh, pagi dan malam. Sampai selesai beliau lenggang. Pak Jokowi ini, iya. waduh, totalitas sekali ya. Dan itu gimana tim dari vendor, baik vendor maupun dari teman-teman Gedung Wanita? Ya. Kelabakan kah? Kelabaan pasti, tapi alhamdulillah kita udah persiapkan dengan baik. Jadi kita sudah mempersiapkan mulai dari vendor-vendor untuk technical meeting sampai kumbokarnan sampai eksekusi juga semuanya sudah aman. Meskipun tetap kita sedikit terkaget-kaget ya pastilah. Karena di malamnya itu tidak ada info sebelumnya. Ya, Oke. Jadi misalnya kita dari awal sudah tahu kalau standar Bapak rawuh, Pak Jokowi rawuh itu pasti ada berapa nih standar-standarnya, ada SOP-nya, baik dari protokol istana maupun dari pengamanan presiden pasti ada. Tapi karena kita sudah persiapkan ya sejauh ini aman. Betul. Itu sampai di pagi. Di pagi aman. Karena aman. Karena memang confirm beliau hanya rawuhnya di pagi aja. Kemudian sorenya ternyata sorenya kita dapat kabar kalau Bapak mau rawuh lagi. Gitu. Ya sudah. Aku bisa merasakan. Oke, baik. Sudah, tapi karena sekali lagi koordinasi kita juga cukup bagus, ya sudah, akhirnya beliau tetap rawuh juga bersama keluarga. Kita semuanya happy, senang semuanya bisa beliau rawuh acara sampai selesai dengan lancar. Oke deh, tapi aku bisa kebayang segimana paniknya saat itu teman-teman ya. Tapi karena itu tadi balik lagi sudah profesional dan juga didampingi sama teman-teman vendor yang wis satset semuanya. Satset das semuanya. Wis udah langsung beres lah. Pak Jokowi, Pak siapa lagi yang hadir atau mungkin beliau-beliau pejabat kayaknya udah jadi bakal beres-beres aja deh. Kalau dihandle di Gedung Wanita ya. Iya, karena tantangannya begitu Mbak Lulu. Jadi seringkali kita juga kaget-kaget ternyata beliau itu kan antara rawuh atau tidak kan kadang-kadang nggak tahu. Dan kita nggak mungkin juga Pak Jokowi siap rawuh udah mau nggak mungkin ya. Nggak mungkin gitu loh. Jadi kita tetap di komandonya kan dari tim apa sih Bu kalau kepresidenan tuh? Protokolernya atau asistennya atau bagaimana? Jadi memang biasanya itu dari ajudan ya. Oke. Karena ajudan yang pasti bisa mengetahui bagaimana kersonya beliau. Betul. Wow, luar biasa. Oke. Pak Jo, ini kalau udah ada tamuku hadir dan juga menceritakan pengalamannya ketemu dengan orang nomor 1 di Republik Indonesia, aku sudah tidak bisa berkomentar ya. Wis menangan Dewi Sasongdo. Ibu, kita balik lagi dong ke surprise dong. Aku penasaran nih, nggak mau ya aku. Ya, jadi apa tuh? Mbak Lulu surprise-nya adalah bulan depan kan kita ulang tahun nih bulan Juli. Ulang tahun yang ke? Bulan Agustus. Agustus yang ke? Yang ke 39. 39, oke. Kita punya promo menarik ya, Dia silahkan diceritakan. Promo hari ulang tahun, oke. Bagaimana tuh promonya? Gratis kah? Nikah masal kah atau seperti apa? Bulan Agustus, nanti kalau di bulan Agustus ada cashback-nya 2 juta. Oh, lumayan ya. Itu untuk paket apa aja? Apapun paketnya, terus dealingnya di bulan Agustus, bookingnya di bulan Agustus, DP-nya di bulan Agustus, udah otomatis dapat cashback 2 juta. Tapi kalau misalkan nikahanmu masih tahun depan, tapi kalau kamu deal-dealnya di Agustus ini tetap dapat dong ya. Yang penting deal-dealannya di Agustus karena hari bersamaan dengan hari ulang tahun dari SKK Gedung Wanita Solo, guys, kamu bisa langsung dapat cashback 2 juta. Lumayan ya buat sangu liburan. Iya loh, luar biasa. Nah, misalkan kalau kamu berminat, kamu bisa langsung hubungi aja teman-teman yang ada di SKK Gedung Wanita seperti yang Bu Wulan dan Bu Dia bilang tadi, di Instagram DM bisa ya, tanya-tanya dulu atau langsung telepon atau datang langsung. Biar marem ya kan, mau kunjungi, mau nonton dulu kayak apa sih Gedung Wanita sesungguhnya itu, datang aja main-main dulu sih nggak masalah ya. Bisa ya Ibu ya. Ibu tadi katanya ada yang unik-unik tadi loh. Tadi yang ketinggalan di bawah tadi loh Ibu. Apa itu? Iya aku jadi kepo. Iya. Jadi ada satu titik yang unik yang mungkin siapa tahu bisa kamu manfaatin guys.
Apa tadi Bu? Sebenarnya kan itu hanya simbolis ya. Itu apa sih Hanya sebenarnya? simbolis. Jadi ya biasalah kalau orang Jawa menikah, Betul. apalagi di sebuah pernikahan yang pelaminan seperti itu ya. Itu biasanya ada yang namanya loro blonyo. Loro blonyo. Loro itu sakit, blonyo. Bukan. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa diartikan sendiri-sendiri, serius. Kayaknya aku harus belajar budaya Jawi deh. Apa itu loro Jawa? Loro Jawa. Loro blonyo bulan. Loro blonyo itu kan sebenarnya loro itu bukan Bukan loro sakit. yang sakit, tapi loro. Oh, loro. Oke. Jadi karena udah biasa ya lidah kita Nyebutnya loro. Loro dan blonyo kayaknya Loro blonyo jadi loro blonyo. Jadi semua ya. Nah, itu apa itu? Loro blonyo itu sebenarnya simbol sih. Simbol? Loro blonyo itu adalah sepasang pengantin. Oke. Jadi kayak patung seperti itu. Itu historinya adalah loro blonyo ini sebuah simbol yang istilahnya itu menyimpulkan bahwa kalau loro blonyo ini ada di pelaminan atau ada di rumah-rumah, ini adalah lambang kesuburan. Oh, guys. Kok aku lambang kesuburan dan kesuburan. Okay. Jadi kita ini menjadi sebagian dari doa kita juga. Kalau nanti loro blonyo itu ada, kita pasang, kita berharap yang menikah akan segera dikaruniai momongan gitu. Itu yang patung yang memang patung manten dua yang agak lenggah gini toh Bu. Aku pikir itu adalah lambang keharmonisan rumah tangga agar supaya awet sampai kaki nini. Ya itu juga sama. Tapi ternyata di belakang itu juga lambang kesuburan. Oh, di mana kesuburan ya? Tapi ya lambangnya cewek cowok gitu aja. Ya, mungkin saking harmonis terus saling menjaga komitmen rumah tangga, kemudian saling menghargai cinta kasih yang betul. Akhirnya ya sudah segera dikaruniai momongan. Itu kayak doa sih, kayak doa kita. Doa yang disimbolkan ya. Iya. Dan itu sudah memang menjadi tradisi ya, Ibu. Biasanya kita pasang di pelaminan. Di pelaminan. Oke. Ya, loro blonyo itu kan loro. Jadi yang cowok itu namanya blonyo jaler. Yang cewek itu blonyo putri. Oh, ini jadi ilmu banget. Kita malah jadi kayak kuliah kebudayaan ya. Ini kayak mengambil mata kuliah kebudayaan loh. Kayaknya aku harus ke Gedung Wantang ngapain? Mau les sama Bu Bulan tentang budaya Jawa ini ya. Iya. Seperti itu ternyata. Oke, Ibu, tips dong. Satu sebelum penutupan, tips untuk memilih gedung pertemuan itu seperti apa dan ketentuan-ketentuan kalau misalkan kamu bisa loh pesan Hamin berapa normalnya atau malah nggak apa-apa karena timku adalah tim satu semua, kamu Hamin satu pernikahan boleh gitu, boleh nggak? Pernah lo kejadian. Jangan. Tapi ya nggak Hamin satu juga, Hamin 3 minggu. Oh wow. Hamin 3 minggu, untungnya pas kita juga masih open, booking, karena tanggalnya pas available juga untungnya. Gitu. Tapi tidak disarankan ya? Disarankan nggak sih kayak gitu tuh? Kalau kita disarankan dan tidak disarankan, tetapi ujung-ujungnya adalah berhasil dengan baik itu. Pokoknya kalau kamu mau dadaan bisa lah, gitu ya. Berakhir dengan baik lah sama timnya Gedung Wanita. Iya. Tapi langsung lancar. Oh, langsung lancar. Tapi kalau untuk standarnya? Kalau standarnya ya biasanya memang Hamin 1 bulan lah ya, itu selama masih available. Tapi sekarang ini sudah mulai Hamin 1 tahun tuh udah mulai booking. Ini tahun 2025 tuh udah banyak. Nah, mending yang kamu punya agenda menikah tahun depan dan masih bingung venue, langsung aja deh hubungi teman-teman dari tim Gedung Wanita ya. Kamu bulan depan? Masih lama. Oh, masih lama. Oh ya. Jangan kesini. Hitungan hari. Menyediakan yang sama calonnya juga nggak, Ibu? Oh iya. Satu paket. Yang satu ada sih, yang satu belum ada. Siapa tahu ini akan menjadi paketan yang baru. Bulannya inovasi dari Gedung Wanita menyediakan persewaan gedung dan juga calon jodohnya. Tapi calonnya dalam bentuk virtual. Oh, hologram. Oke, baik, menyenangkan sekali ngobrol sama Bu Wulan dan juga Bu Dia dari SKK Gedung Wanita Solo, guys. Tapi aku pengen ada yang mau disampaikan nggak, Bu Wulan, Bu Dia sama teman-temanku? Bebas apa aja. Iya, yang jelas tips memilih gedung pertemuan adalah yang penting adalah teman-teman semua. Saya rasa semua gedung pertemuan itu pasti punya punya plus
ya, maksudnya Betul. punya kelebihan dan semuanya saya rasa tinggal kita memilih bagaimana sesuai dengan konsep kita. Betul. Gitu. Karena sekali lagi saya rasa semua gedung pertemuan itu bagus, kan? Tapi bagaimana konsepnya, bagaimana keamanannya, bagaimana kenyamanan itu yang harus diperhatikan. Oke. Karena keamanan dan kenyamanan ini sangat penting. Malahan ya. Betul. Karena kamu mengundang orang. Iya. Kalau sampai nggak nyaman kan saru ya Bu ya. Betul, karena gedung pertemuan itu adalah merepresentasikan yang keagungan Iya, kita, betul. gitu Wajah loh. dari yang punya kerja. Betul. Jadi pelayanannya juga harus bagus, Betul. termasuk kenyamanan dan keamanan. Yes. Bagaimana kita bisa menjamu dengan tamu dengan baik, tapi kita kepikiran, waduh, mobilku nanti bagaimana, motorku nanti bagaimana. Betul. Memang harus benar-benar harus, ya kita memang bersuka cita, kita memang harus senang, bahagia tanpa memikirkan hal-hal yang menjadi kekhawatiran. Betul. Itu aja. Jadi keamanan, kenyamanan. Kalau masalah jumlah kapasitas, konsepnya itu nanti kan Bisa tinggal dibicarakan. diatur. Oke, seperti itu ya guys. Jadi kamu jangan bingung babakan konsep nih kamu mau apa gitu ya, tapi juga kenyamanan tamu yang akan kamu undang, terus juga keamanan itu seperti apa. Dan kalau misalkan kamu pengen kayak konsultasi dulu sama timnya, boleh. Monggo nanti Boleh. perhitungan hari baik pun juga Dilayani. dilayani. Ternyata ada perimbangnya juga. Ada perimbangnya juga. Itu sebenarnya hari semuanya kan. Tapi kan kita kepercayaan masing-masing kembali lagi. Ya, Bu, kalau terjadi seperti itu ya nanti kita Betul. Tapi intinya kalau budaya itu ya semua hari baik. Semua hari baik. Ya. Tapi ada yang dipas-pasin kayak tanggal ulang tahun kayak gitu kan, Ibu. Oke deh. Pokoknya intinya kalau kamu pengen menikah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasikan sama orang ahlinya lah ya. Dari tim Gedung Wanita sendiri pun menyediakan kalau kamu pengen konsultasi tentang vendor, mereka juga oke. Iya. Bahkan konser nikah kalau kamu buntu banget, mungkin teman-teman dari Bisa Gedung Wanita juga akan mengarahkan. Iya, karena Seperti prinsip kita itu. kalau ada tamu yang datang dengan muka yang khawatir, pulang harus tersenyum. Pulang harus tersenyum lega gitu Iya. ya. Yes, luar biasa loh. Aku mengulik Gedung Wanita ini yang tadinya aku pesimis. Ya ampun, aku tuh kayaknya Gedung Wanita tuh pengetahuanku sedikit banget tentang Gedung Wanita, tapi ternyata ini dibuka semuanya, dijembreng semuanya sama Ibu Wulan dan juga Budi ya. Ini luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Sama-sama sudah mau hadir ke studioku yang sederhana ini. Nanti kapan-kapan aku sama tim tak main ke sana ya. Ya, boleh. Oke, Nanti kita tunggu. Siap, mau jajan cimol di depan Gedung Wanita ya. Oke guys, apa itu? Boleh. Saya pengen, ini nggak tahu ya, ini sebenarnya nggak kita persiapkan. Apa itu? Tapi kita punya voucher, Mbak. Oh, voucher. Iya, jadi Untuk? untuk Mbak Lulu boleh. Oh ya. Marcel dan temennya boleh. Apa itu? Menikah lagi? Halo Mas. Maksudnya menikah lagi sama bujuku juga gitu loh. Oke. Voucher menginap. Oh, voucher menginap. Oh wow. Boleh pilih yang mana aja Yes. boleh. Berarti nanti saya ngomongin siapa loh? Iya. Langsung hubungi ke? Boleh hubungi Wulan. Oh, Bulan boleh. Atau nanti kalau ada yang respon nih di podcast kita ini, kemudian kita pilih nih mana nih responnya yang bagus, mana Oke. yang antusias, mana ini Dapat voucher. boleh. Saya kasih voucher. Komen. Itu available-nya sampai terus diurus sampai akhir tahun kah? Sampai akhir tahun, tapi nanti kan kita secara dan ketentuan Iya betul, menyesuaikan juga dengan krunya yang Iya. available gitu ya Bu ya. Nah ini guys, kamu kalau nonton podcast ini ya, terus kamu kayaknya kepikiran komen-komen yang menarik tentang Gedung Wanita, kamu komen, nanti siapa tahu Ibu Wulan memilih komenmu untuk kasihkan voucher menginap, merasakan sensasi menginap di SKK Gedung Wanita ya. Jadi Iya. gak cuma di hotel aja, tapi ternyata di Gedung Wanita kamu bisa staycation pun dengan voucher. Ya kan, kamu bisa manfaatin itu. Habis ini aku juga mau komen di second account agar aku menang. Terima kasih loh Ibu sudah hadir. Aku udah dikasih oleh-oleh, dikasih voucher juga teman-temanku. Dan nanti kalau misalkan ada event-event ataupun helatan-helatan yang lain, Solo Event bisa dikabarin ya. Siap. Oke, terima kasih guys. Dan sekian dulu ngobrolnya Lulu bareng sama Ibu Dia dan Ibu Wulan dari Gedung Wanita Solo. Jadi buat kamu yang merasa ini pengen banget gitu kan, bisa langsung aja hubungi ke Instagram maupun ke websitenya. So, aku akan mengundang kamu siapa lagi? Aku masih belum ada bayangan guys. Kalau mau hadir di studioku juga boleh, silakan. Orang-orang lain dulu di jalan kalau mau podcast sama aku juga silakan, boleh. Thank you ya yang udah nonton, dan jangan lupa komen buat ngedapetin voucher dari SKK Gedung Wanita Solo. Bye bye.